Oke, lanjut. Kalau kata suami saya Ustadz, amal yang paling bikin orang bahagia itu adalah lihat kamu senyum juga udah happy. Masih. Tapi teman-teman ya, benar nih, ini benar. Ini pengalaman pribadi. Saya mungkin saya bukan Ustadz yang keren-keren amat keilmuannya, tapi banyak pengalaman pribadi. Buat saya secara pribadi sebagai suami, itu senyum istri itu amazing banget loh. Itu kayak miracle banget, itu kayak surga jatuh ke bumi gitu. Makanya kalau pulang ke rumah itu yang bikin happy itu bukan masalah rumahnya sebesar apa, di rumah ada apa. Yang bikin happy itu tawa anak sama senyum istri, udah selesai. Nggak makan Ustaz? Ya makan juga sih. Cuma maksudnya lapar bisa ketahan, tapi kalau kayak garing, krik-krik, kaku, plain di rumah nggak ada kehangatan, itu tuh rugi banget gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan di muka bumi itu adalah zaujah solihah atau imro'ah solihah, istri yang solihah. Itu tuh nggak kebayar dengan apapun. Istri solihah apa indikasinya? Kata Nabi 3 ciri istri solihah. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Sarrat itu dari kata surur, sama tuh. Kalau kamu ngelihat dia, kamu tuh jadi senang, nyenengin. Gimana bisa nyenengin? Banyak. Ini masalah fisik ya, bukan masalah fisik dan perilaku, bukan masalah ibadahnya, bukan masalah kalau kamu lihat dia kamu nyenengin. Kenapa? Pas kamu lihat dia lagi tilawah, bukan. Itu beda bab. Masa kita pulang tilawah wae kan ya? Enggak selalu gitu juga kan? Ya pastinya tilawah juga bagus, cuman kayak kalau dia yang paham, dia lagi tilawah, kita pulang nih, maka dia hentikan sebentar tilawahnya, dia tutup Qur'annya, kemudian dia sedekah, dia akan datang menyambut kita. Cium tangan, dicium tangan oleh istri itu tuh kayak gimana? Masih mikir mau tetap menjomblo? Itu tuh beda banget loh. Pernah dicium tangan oleh anak kecil? Rasanya gimana? Kita kayak ngerasa dihormati gitu kan? Kalau anak kecil cium tangan kita aja kita ngerasa kayak dihormati. Ini orang dewasa loh yang cium tangan kita. Dan dia tuh kayak cantik gitu, habis dandan gitu terus cium tangannya tuh kayak lembut gitu, tulus banget gitu kan ya? Gitu. Itu udah selesai lah udah. Nah jadi moral of the story-nya terutama buat cewek-cewek, kalau kalian pengen dapat pahala yang tadi kata Nabi, sururun turikhiluhu ala qalbi akhik, maka bahagiakanlah hati suami kalian. Ustadz, mana suaminya? Niatkan. Tadi kan di awal kita bahas niat. Ustadz, saya kalau punya suami tiap hari saya cium-cium tuh tangannya Ustadz. Dapat pahala. Ustadz, saya akan berdandan untuk dia. Dandan syariah. Dandan syariah itu namanya apa? Tazayun. Dandan yang tidak syariah namanya tabarruj. Kita nggak akan tabarruj, kita dandannya buat suami. Pakai semua yang dia senengin. Pakai body lotion yang dia senengin, fruity apa segala macam. Durian kayak apa kayak. Rasa durian pakai. Ya, nanti begitu. Enggak sih. Strawberry mungkin yang biasanya kan ya. Jadi kayak fruity tapi rasa strawberry karena kalau saya senengnya body lotion, fruity, strawberry. Kalau kayak parfum saya senangnya yang kayak vanilla gitu. Jadi dia kalau beli parfum carinya vanilla. Kalau beli body lotion nyarinya strawberry. Kenapa? Itu yang saya suka. Dan itu yang saya mau bayar. Yang lain saya nggak mau bayar. Makanya oh ya transfer aja bayar gitu kan. Sehingga kayak kan biasanya dia kalau dia paham mungkin dia akan pakai di sini terus digituin gitu kan, pakai di sini. Kenapa? Tahu kan kenapa pakai di sini? Udah nggak usah dibahas. Itu tuh pahala loh. Itu bukan cuma bab dandan, itu tuh pahala banget tuh. Aku habis pakai vanilla loh, mana? Nggak kerasa yang di sini. Terus yang dah. Aduh, kasihan ganti nih gara-gara ini nih. Akhlak Nabi itu bisa buat orang yang benci sama beliau jadi jatuh hati kepada beliau. Kalau kita udah jatuh hati jadi benci. Kebalik. Nabi orang yang marah kepada beliau jadi jatuh cinta. Kita hampir jatuh cinta jadi marah. Kebalik nih akhlaknya.
Berarti kita harus belajar banyak nih dari Rasulullah tentang akhlak. Beliau tuh bisa bikin seorang perempuan yang suaminya baru terbunuh, ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar. Yang dia bilang orang yang paling saya benci di muka bumi adalah Muhammad. Terus tiba-tiba yang namanya Muhammad datang menghampirinya di dalam tendanya, ditemani oleh beberapa orang sahabat. Lalu kisah itu diriwayatkan, Nabi datang dengan raut wajah yang penuh empati. Dengan raut wajah yang penuh empati. Bukan raut wajah orang yang sebagai pemenang perang. Kan Nabi menang perang waktu itu. Sebagai seorang tuan, bukan. Yang empati. Yang kayak sahabat banget gitu. Datang Nabi duduk di sebelah Sofia. Sofia diam aja, marah banget. Cuma dia gak bisa ngapa-ngapain karena dia berstatus tawanan perang. Mau gimana coba? Mau dia tusuk? Gak bisa, dia sendiri. Dan dia takut bahwa dia akan diperlakukan seperti umumnya orang memperlakukan tawanan perang. Karena dia belum paham, belum kenal Rasulullah. Dia kaget ketika Rasulullah SAW minta maaf sama dia. Kaget, gak ada cerita orang dalam perang yang menang minta maaf kepada yang kalah. Ada gak cerita kayak gitu? Gak ada tuh. Yang menang minta maaf sama yang kalah. Maaf ya, kami menang. Jangankan perang, sepak bola aja susah nyari yang kayak gitu kan ya. Ini akhlak nih untuk kita teman-teman di Bandung dengan Persibnya, nanti di Jakarta dengan apa Jakarta teh? Persijanya. Nanti yang menang siapapun yang tanding, maaf ya menang. Dari mana lo akhlak kayak gitu? Rasulullah. Karena yang itu lebih serius loh daripada bola. Bola kan cuma permainan, entertain, olahraga kan. Gak seserius perang. Perang itu serius. Kalah itu meninggal artinya terbunuh. Kalau kita kalah paling ya kurangnya apa? Nggak dapat skor gitu, nggak dapat poin. Kalau itu kalah terbunuh. Nabi datang minta maaf dengan ekspresi empati yang tinggi, yang dalam. Nabi itu kayak ngerasain banget perasaan Sofia. Minta maaf, menjelaskan. Sofia, maaf ya, aku ikut turut berduka atas wafatnya ayahmu, suamimu. Sofia marah banget. Terus Nabi menjelaskan apa yang terjadi. Aku tuh udah ngasih kesempatan agar kita gak usah berperang, tapi mereka terus menyerang. Maaf ya, ngejelasin lagi. Maaf ya, ngejelasin lagi. Berjam-jam. Seolah-olah Nabi yang minta pengampunan kepada Sofia. Seolah-olah Nabi itu tawanan perang. Minta maaf, menjelaskan kejadiannya. Minta maaf, menjelaskan. Terus kayak gitu dengan ekspresi serius. Dan kelihatan banget lah. Ucapan dan ekspresi orang yang jujur kan kelihatan ya. Jujur bahwa beliau tuh empati banget. Bahwa beliau juga berduka. Terus sampai Sofia dari yang tadinya lihat ke bawah nunduk marah. Lama-lama ngelihat ke arah Rasul. Ngelihat ekspresi Rasul serius banget. Malah dia jadi kasihan. Sampai akhirnya dia jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Kata Sofia, ketika Rasulullah SAW datang kepada saya, waktu itu dia adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Tapi dia terus meminta maaf dan menjelaskan. Meminta maaf dan menjelaskan. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Akhlak Rasul. Rasulullah gak mengatakan Allah berfirman, wahai Sofia. Enggak, belum ke sana. Akhlak dulu, baru nanti ajarin. Tarbiyah namanya kan ya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada ayat tentang orang-orang yang kafir yang telah mati terbunuh. Enggak, Rasulullah tuh tahu. Jangan ngomongin tentang ayahnya yang mati terbunuh, ibunya yang pamannya, suaminya yang mati dalam keadaan kafir. Nabi enggak mau ngomongin itu, kenapa? Menjaga perasaan Sofia. Kok masih dijaga sih perasaan? Kan mereka beda agama, mereka orang kafir. Inilah akhlak Rasul. Sehingga Nabi membahas yang membuat Sofia merasa kayak dihargai. Sebagai seorang janda, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yatim, sebagai seorang tawanan. Sehingga dia takjub dengan akhlak Nabi. Akhirnya dia cerita, ya Rasulullah, belum beriman udah manggil, ya Rasulullah, saya pernah bermimpi bahwa dalam mimpi saya melihat ada rembulan di atas kota Madinah, lalu jatuh ke pangkuan saya. Jibril turun bilang ke Rasulullah, apa maksud dari mimpi itu? Tahu gak Rasulullah apa maksud mimpi? Apa Jibril? Maksudnya rembulan itu kamu. Maksudnya dia akan jadi istri kamu di dunia dan akhirat. Rasulullah langsung, aduh gimana ya? Rasulullah juga orang yang ra'fah banget tuh. Bil mu'minina ra'ufun rahim tuh Rasulullah. Gak enak, kan dia masih janda baru meninggal suaminya. Masa saya lamar gimana ya? Kata Jibril, ya Rasulullah, Allah suruh engkau melamar dia untukmu.
menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Rasulullah dengan gak enak hati mengatakan, Sofia, aku ingin melamar kamu. Sofia, gimana ya? Itu mah cewek ya. Saya mencoba untuk menghayati kisah ini dari angle cewek elegan ya. Bukan cewek biasa. Oh boleh gak apa-apa sih. Gue sih enggak. Cewek elegan. Cewek elegan, cewek terhormat, cewek yang soleha walaupun belum beriman. Pasti dia gak akan bilang, Alhamdulillah, Masya Allah. A-nya panjang gitu kan ya. Terus pakai emoticon berderai-derai. Enggak. Dia terhormat. Dia akhirnya, saya terserah gimana baiknya aja. Menikahlah Nabi dengan Sofia. Modalnya apa? Akhlak. Bukan mahar yang besar. Bukan akun sosial media followersnya paling banyak. Bukan eksistensi. Bukan gaya-gayaan. Bukan datang bawa mobil mewah. Datang bawa akhlak. Ini kayaknya modal kita belajar juga nih. Gimana cara ngelamar calon istri, akhlak.